menghilangkan fokus saya. Mak saya tiba-tiba pingsan di kampung minggu lepas juga, ikut pekerjaan iblis ya, karena dia akan mengganggu orang-orang yang dekat dengan saya kan, ya. Mak saya tiba-tiba pingsan dan sebagainya, dalam 1 minggu dia sakit, dan sebagainya. Dan saya sendiri akhirnya diserang, ya kan? Kenapa? Karena ketika tubuh saya itu diserang, saya menjadi lemah tubuh, kan? Lemah tubuh. Walaupun saya setkan pikiran saya sedang berada di barisan depan yang telah Tuhan persiapkan untuk assignment yang besar, ya. Makanya kita harus berdoa untuk setiap kita. Berdoa sungguh-sungguh, ya. Amin. Begitu banyak teman-teman kita di sini juga yang cobaan diletakkan di mana-mana dalam keluarga dan dia serang kita sendirian. Ya, seperti mana Ayub. Ya, anak-anaknya hidup dalam pesta pora, diserang juga, ya Ayub itu kan. Tapi lihat iman yang ada pada Ayub. Supaya setiap kita di tempat ini, kita menjadi penjaga kota, kita menjadi pelaku firman, kita menjadi yang bertindak, supaya apapun strategi kuasa-kuasa kegelapan itu akan diubah oleh Tuhan menjadi suara kemenangan. Amin. Ini yang saya doakan, supaya tidak ada satupun yang tergelincir daripada panggilan kita. Ketika ada orang yang selalu mendoakan kita di saat sekarang tengah Tuhan sedang kerjakan untuk mempersiapkan kita. Jadi apa yang saya mau untuk setiap kita anak-anak muda, pastikan kita menulis, atau paling tidak kita mau menulis. Mungkin pen kita sangat mahal. Pastikan kita senaraikan setiap pemimpin kita, hamba Tuhan kita, anak-anak muda kita, ibu-ibu kita, ya, bapak-bapak kita di dalam doa, ya. Kalau kamu tidak dapat membawa nama mereka setiap hari, semua orang doalah 2 orang 1 hari, 2 orang 1 hari. Supaya kita jangan berdoa orang kata atas langit. Maksudnya kita masuk betul-betul dalam waktu-waktu peperangan, di mana sampai Roh Kudus dapat menyatakan beban-beban mereka, dan kita dapat mematahkan segala serangan-serangan, dan kita dapat membuka the spirit realm untuk mereka dapat melihat dan hati mereka terus touching heaven, changing earth. Amen. Karena kita tidak mau kita bergerak di dalam agenda manusia, agenda agama. Tapi kita mau di mana kita berpijak, we bring change in the spirit realm. Kita mengalih awan-awan kegelapan. Boleh SPA semua? Saya mau kita ambil betul-betul yang seperti mana Yesus mengajak muridnya, could you tarry an hour? Saya mau mengajak kita semua dalam waktu ini, ya. Sampai bulan 9 ya, kami akan ke Sabang lagi kan, bulan 8 ya. Itu lagi satu ladang yang baru, ladang yang harus menerima satu impak, dan kami mau meninggalkan kesan di sana. Tapi itu tidak dapat kami bawa dengan hanya suara Mami Lisa, suara Mami Aso, suara Mami Ju, suara-suara. Bukan suara ya, tapi kuasa. Amin. Melalui firman Tuhan. Haleluya. Sekarang kami sedang bergumul dengan tambang mahal ya. Nah, biar Tuhan membuka. Nanti ada orang yang sponsor. Semua itu kan Tuhan boleh buka kan pintu kan. Bayangkan saya dengan Mami Ju, Mami Cha sebelum book tiket ini kan. Nah, jadi Tuhan dapat menyediakan segala sesuatu tepat pada waktu. Kalau kami berkata uang bukan ukuran untuk kami dapat dipakai Tuhan, pasti Tuhan akan membuka sumber. Amen. Mereka-mereka yang lain sudah membeli tiket dan sebagainya, ya. Kami bersyukur ya, ibu-ibu SPA diajar dengan begitu kuat bahwa mereka melayani bukan dengan ukuran ganjaran, tetapi dengan pengorbanan, termasuk anak-anak muda itu, ya. Dan kita SPA semuanya. Haleluya. Apa yang kita tabur di dunia, Tuhan melihat segala-galanya. Tidak ada satupun yang tersembunyi. Jadi setiap doa yang kamu ucapkan di rumah itu, di pukul 3, di pukul 4, itu semuanya Tuhan lihat. Oke? Jangan menganggap itu pelayanan mereka, itu pelayanan mereka, itu pelayanan mereka.
Ini adalah pelayanan Tuhan. Tetapi ada yang menjadi lidah, ada yang menjadi tangan, ada yang menjadi kaki, ada yang menjadi telinga, ada yang menjadi mata. Sekalipun kamu tidak terlihat di depan, itu bukan juga ukurannya. Tuhan melihat bahwa kamulah wanita, bapak, ibu, anak yang sujud dengan air mata. Haleluya. Maka penjaga kota hari ini ingatan saya dan ini tugas kita. Saya mau kamu bertanya pada diri kamu, self check, di level manakah kamu sedang berada dalam menjadi penjaga kota? Di level manakah kamu? Apakah kamu bangun? Apakah berapa orang yang kamu selalu sebut dalam doa kamu? Bagaimanakah cara kamu berdoa? Apa yang kamu ikat? Apa yang kamu lepas? Apa yang kamu istiharkan? Apa yang kamu deklarasi? Semua itu tentang level doa. Ya, kalau kamu kata, oh Tuhan tolonglah, oh Tuhan biarlah, moga-moga, itu level doa anak-anak. Tapi kalau kamu adalah doa deklarasi dengan otoriti yang Tuhan berikan, itulah level doa. Di mana kamu tahu who are you in Him, by His power that you declare. Amen. Jadi lihat, balik doa malam ini. Apakah doa kamu seperti Sonia? Apakah doa kamu seperti Amon? Apakah doa kamu seperti Denelu? Atau apakah doa kamu seperti Bapak Edward, Mami Cha, Sandy, Mami Ju? Oke? Semua yang lain. Kamu sendiri tahu. Bukan soalnya Tuhan mendengar doa yang hebat-hebat, bukan. Tuhan mendengar doa kalian yang dengan iman. Amen? Yang dengan sungguh-sungguh. Sekalipun mungkin doa kamu hanya sebatas seperti Denelu, tapi kalau hati kamu dengan sungguh-sungguh, Tuhan tetap bekerja. Amen? Amen? Seperti doa Sonia, kalau dia dengan sungguh-sungguh, bukan oleh karena dia disuruh. Nah itu doa apa saya kata tuh? Itu doa apa tuh? Doa hafalan. Dihafal doa yang sama, bukan doa yang bertele-tele, doa yang nampak hebat tetapi terucap di bibir, tidak terucap dari hati. Amen. Jadi jangan hafal doa kamu, lakukan doa kamu dengan hati. Tanya Roh Kudus. Ini latihannya, ini perlatihan yang kita harus lihat. Yang kedua, adakah aku hanya tahu panggilan atau benar-benar hidup di dalamnya? Oke. So, saya mau berkata sekarang, panggilan kita adalah menjadi penjaga kota. Selain daripada panggilan-panggilan yang lain. Jadi sekarang saya mau tanya, apakah kamu benar-benar hidup di dalamnya, melakukannya? Ya, tidak perlu kamu mengambil kursus, tidak perlu kamu berada di dalam seminar-seminar besar untuk melayakkan kita menjadi penjaga kota. Seperti mana untuk menjadi bapak, kamu tidak perlu dapat PhD ya. Seperti mana kamu menjadi ibu, kamu tidak perlu menjadi PhD kan, betul? Tetapi secara otomatis kamu bila dah berkawin menjadi ibu, menjadi bapak, dan kamu sedarkan akan hal. Jadi ketika kamu telah dibaptiskan, kamu telah menjadi anak Tuhan, kamu telah hadir ke gereja, kamu telah dibangunkan, secara otomatis kamu dalam panggilan penjaga kota. Jadi itu mulia adanya, itu besar, karena Tuhan mengenal orang-orang yang berdoa. Kamu mau Tuhan mengenal kamu? Jadi berdoalah banyak-banyak. Berdoalah untuk orang lain dulu, dan kamu berdoa untuk diri kamu, ya, dan keluarga kamu. Yang kedua, yang ketiga, adakah aku berjaga atau rohku sedang tertidur? Nah, ini saya takut ya ini. Saya takut untuk diri sendiri. Nanti hitung, oh pelayanan sana, pelayanan sini, pelayanan sana, pelayanan sini, dijemput sana, dijemput sini. Tapi Tuhan berkata,
Where are you? Di mana kamu? Tapi Tuhan berkata, where are you? Di mana kamu? Jadi jangan sampai SBA Tuhan cari kita seperti ini ya. Karena kesibukan pelayanan, kesibukan keluarga, kesibukan sampai Tuhan mencari kita di mana. Boleh kita lakukan? Boleh. Tapi di akhirnya adalah ini yang paling harus mengerikan kita. I don't know who you are. Ini adalah reality ya, yang semua kita akan hadapi. Termasuk saya sedang memberi peringatan sekarang. Suatu hari nanti Tuhan akan bertanya saya, kamu telah memperingatkan yang lain, tetapi kamu tidak hidup di dalam apa yang kamu peringatkan. Bukankah itu lagi menyedihkan? Dan pada saat itu tidak ada lagi peluang. Sekarang ada peluang. Balik ubah, balik tambah, balik tingkatkan, supaya firman Tuhan hari ini tidak hanya berlalu dengan sia-sia. Teman-teman, doakan saya dalam beberapa waktu ini, ya sekalipun saya sedang berada dalam masih kesakitan tubuh ya. Puji Tuhan, sudah lega sedikit setelah ditampal banyak stem-stem dekat saya nih. Oke, walaupun saya telah menabur banyak duit juga dekat berapa ratus sudah ya. 3 kali urut masih berpindah sakit ya. Tapi dalam semua itu saya bersyukur kepada Tuhan ya. Saya berdoa hari Jumat Tuhan saya mau ini 2 hari ya. Saya mau ini keluar sekarang juga sebenarnya bukan. Karena macam tahu apa tak? Macam tahu saya kata dengan Sandy kan dengan siapa? Dengan asisten saya. Apa yang rasa saya mau sekarang adalah macam kue yang rosak kan, macam beban pisahkan buah yang rosak. Kita terus potong ya buah dan kita boleh makan di sebelah itu. Karena sakit itu macam sangat tahulah orang sakit macam Amica kan sakit lama kan. Oke, tahulah rasa itu bila saya katakan ini. Kita nak potong ya benda yang rosak tu supaya yang sebelah ini semua sihat. Oke, betapa orang kata irritating kan. Tapi Tuhan itu tidak seperti yang kita main. Biarlah kita berada di dalam keadaan ini dulu ya saya katakan. Tapi bagaimana hati saya untuk terus tegas dalam apa yang Tuhan percayakan ya. Dan saya akan juga mengambil beberapa waktu untuk konseling dalam 2 minggu ini untuk hal-hal yang sangat-sangat penting kepada orang-orang yang sudah berada di dalam climax critical. Ya, doakan saya ya. Saya tidak dapat membawa ibu-ibu yang lain. Kenapa? Karena ini adalah konseling. Tapi saya memerlukan setiap kita untuk berdoa ya. Bukan hanya 1, 2, tetapi ada lagi yang baru telepon saya semalamnya juga yang memerlukan. Saya kata boleh tak dalam bulan Juli, tetapi ketika mendengar itu sesuatu yang saya tidak boleh tunggu untuk saya berdoa ya. Jadi mari kita berdoa. Dan untuk kita-kita yang lain, beginilah ya. Kalau benda itu bukan terlalu personal, maksudnya orang meminta doa, kalau bukan terlalu yang orang kata rahasia, boleh saja kita minta doa ya, seperti Uncle Musa selalu memintakan, kita letaklah di dalam doa, oke, supaya kita boleh berdoa ya, boleh. Jadi EJK doa boleh juga menambahkan apa yang perlu kita doakan untuk mereka, supaya kita berdoa secara khusus, boleh. Jadi jangan hanya tunggu hari Jumat baru kita letak perkara doa. Saya rasa ada perkara-perkara doa yang perlu pada waktu itu setiap kita sehati sejiwa berdoa kan, walaupun kita di rumah kita masing-masing. Tapi kalau benda itu tidak dikongsikan, mungkin kamu saja yang tahu. Tetapi untuk hal-hal yang lebih rahasia itu kamulah. Oke, boleh ya? Jadi kita berhikmat di dalam kita melakukan tugas kita sebagai penjaga kota, tetapi kita juga harus berkata orang yang alert seperti the eagle eyes. Jadi kita dapat melihat, merasakan, mengalami, meletakkan diri kita dalam situasi mereka, dan kemudian kita mulai berdoa. Haleluya. Jadi mari kita semua bangkit berdiri. Hari ini apa yang menjadi doa kalian? Yaitu untuk bangkit menjadi penjaga kota yang setia. Yang kedua, kamu berdoa, Tuhan tajamkan kepekaanku untuk mendengar, merasakan